Halo, perkenalkan nama aku Zevanya. Aku umur 17 tahun, kelas 3 SMA, dan bentar lagi mau kuliah. Hari ini aku senang banget bisa hadir di sini karena bisa bagiin kesaksianku dan kiranya kesaksianku ini bisa jadi berkat buat teman-teman yang dengerin. Jadi, autoimun adalah suatu kondisi di mana imun tubuh kita yang seharusnya melindungi tubuh kita dari penyakit itu malah menyerang tubuh kita sendiri gitu. Dan autoimun ini bentuk penyakitnya tuh macam-macam. Dan yang aku alamin itu namanya SLE. SLE itu Systemic Lupus Erythematosus. Jadi itu bisa nyerang apa aja, kayak nyerang otak, nyerang paru-paru, nyerang ginjal, nyerang kulit gitu. Tapi yang aku pribadi alamin, dia tuh nyerang ginjal. Dan itu bikin ginjalku waktu itu jadi bocor dan gak bisa nyaring darah dengan baik. Jadi pas itu aku ngalamin kakiku tuh bengkak gara-gara itu. Nah, gejala-gejala yang aku alamin waktu aku awal-awal sakit itu pertamanya aku ngerasa nggak nafsu makan. Jadi itu bikin berat badanku tuh turun drastis. Nah, terus selain itu aku juga ngerasain kecapean, kayak pulang sekolah itu aku langsung tidur gitu. Jadi bener-bener ngerasa capek banget. Dan selain itu aku juga ngerasa rambutku tuh rontok. Jadi pas disisir dikit aja itu udah rontok banyak gitu. Selain itu juga di mukaku ada bercak-bercak merah. Dan selain di muka tuh di bagian tubuh lain juga ada seperti itu. Dan dampaknya buat aku jadinya sekarang minum obat. Jadi aku diresepin sama dokter untuk minum obat setiap hari. Dan dari sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang itu aku masih tetap minum obat. Dan juga aku punya batasan-batasan yang harus aku jaga, khususnya tuh dalam beraktivitas. Kayak misalnya aku nggak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi aku harus pakai topi, pakai jaket, pakai sunblock gitu supaya aku tuh nggak langsung kena sinar matahari gitu. Terus selain itu aku juga nggak boleh terlalu capek, jadi aku harus batasin aktivitasku kayak gitu. Dan juga dari makanan, aku juga punya pantangan makan. Kalau sekarang itu aku nggak boleh banyak-banyak makan daging, pokoknya makanan yang mengandung protein gitulah ya, karena itu mesti dibatasin seperti itu. Jadi pas pertama kali aku tahu kalau aku tuh didiagnosa SLE, yang pastinya aku sedih banget, kayak ngerasa apa ya, hancur gitu loh. Apalagi aku masih remaja kan, maksudnya masih mau ngelakuin aktivitas tuh sebebas-bebasnya. Tapi karena aku sakit tuh aku jadi serba terbatas gitu. Aku waktu itu puncak kesedihanku itu pas aku nggak dapet kesempatan untuk student exchange ke Aussie. Karena aku dari kecil tuh pengen banget punya pengalaman untuk keluar negeri gitu buat belajar. Tapi pas aku sakit tuh aku nggak bisa dapet kesempatan itu. Terus aku jadi yang kayak nyalahin diri sendiri. Terus sempet kayak muncul pertanyaan gitu, kenapa sih aku mesti ngalamin sakit kayak gini gitu. Emangnya aku ada salah apa sih? Kayak kenapa Tuhan ngizinin aku untuk ngalamin hal yang seburuk ini gitu. Bener-bener kayak it seems that there's no hope gitu untuk aku.
kayak gitu sih. Aku ngerasa kayak apa yang selama ini aku lakuin tuh kayak serba apa ya, serba salah gitu loh, kayak bener-bener sedih, hancur kayak gitu. Yang aku alamin itu dampaknya kan bukan ke fisik sama mental kan, maksudnya secara iya fisikku banyak berubah, tapi dari mental tuh juga gitu. Aku waktu itu sempat ngerasain insecure karena bentuk fisikku yang berubah, dan aku waktu itu sampai nggak berani lihat diri aku sendiri di kaca, dan itu bikin aku ngedown banget. Tapi aku tuh bersyukur banget punya keluarga yang selalu support, terus punya teman-teman juga yang selalu ngedoain. Dan yang paling aku inget itu pernah Tante Rita itu sering banget datang ke rumah, dan dia tuh selalu nemenin aku ngobrol, dan dia tuh selalu bilang sama aku untuk tetap berpegang sama firman Tuhan, tetap apa ya, penting banget untuk memperkatakan firman itu loh, supaya itu tuh nge-boost iman gitu. Dan aku ngelakuin itu, aku tanemin dalam pikiran aku kalau aku tuh sembuh gitu, aku nggak sakit, aku sehat gitu. Dan itu benar-benar nolong aku banget supaya aku tuh bisa bangkit, supaya aku tuh nggak terus berlarut-larut dalam kesedihan gara-gara aku nggak ke Aussie itu. Dan aku pribadi percaya kalau setiap apa yang kita ucapkan itu punya kuasa gitu. Jadi setiap perkataan, every word itu aku benar-benar imani gitu, bahwa aku tuh sembuh, aku nggak sakit, karena aku percaya kalau semua penyakit, semua dosa, semua kelemahan itu tuh semuanya udah ditanggung sama Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu. Dan itu bikin aku jadi realize kalau aku nggak boleh terus-terusan kayak gini, karena kan hidup kita nih masih lanjut kan. Kalau misalnya kamu nggak move on, kamu nggak lanjut sama hidupmu, ya buat apa gitu, buat apa Tuhan Yesus udah datang 2000 tahun yang lalu, udah nebus, tapi sikapmu malah kayak gini gitu, kayak gitu. Itu sih yang bikin aku bertahan. Dan aku juga mau share kalau yang bisa bikin aku bertahan juga karena Tuhan itu kasih aku sukacita. Jadi itu bukan sekedar lagu sekolah minggu ya, kayak hati yang gembira adalah obat. Itu bukan cuma sekedar lagu sekolah minggu, tapi aku benar-benar ngerasain itu. Jadi ketika kamu happy, itu tuh bikin jiwa itu jadi apa ya, jadi lega gitu, jadi nggak inget soal sakit atau apapun. Tapi sebaliknya kalau kamu malah ngerasa sedih terus, marah terus, kecewa terus, itu tuh bikin jiwa kamu tuh jadi kering gitu. So itu sih di Amsal itu kan bilang kan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah tuh mengeringkan tulang. Dan itu benar-benar aku jalanin gitu, dan aku udah ngalamin itu kayak gitu. Itu sih yang bikin aku bertahan. Yang pastinya kan dalam hidup ini tuh kita nggak bisa terhindar dari masalah atau ujian gitu kan ya. Maksudnya kita sebagai orang yang udah percaya, pastinya dalam perjalanan iman kita itu nggak selalu mulus kan, pastinya ada jatuh bangunnya. Dan aku yakin dan percaya itu tuh semuanya tuh proses yang Tuhan kasih supaya kita tuh semakin belajar untuk bergantung sama Dia. Dan yang mau aku sampaikan itu adalah setiap masalah yang kita alamin itu jangan dianggap kayak sebagai beban gitu. Maksudnya dari masalah itu kita tuh bisa belajar, dan Tuhan itu pengen ngedidik kita supaya iman kita tuh jadi tough. Kita tuh jadi orang yang tough gitu, bukan jadi anak yang menye-menye gitu. Dan setiap kita tuh pasti Tuhan udah kasih porsinya sendiri gitu loh, karena Siva percaya
setiap masalah itu nggak melampaui dari kekuatan kita gitu. Dan Tuhan pengen kita bergantung sama Dia, Tuhan pengen kita ngandelin Dia dan cari Dia dalam segala situasi apapun. Dan tetap ingat juga untuk rendah hati, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa kan. Dan buat teman-teman yang mungkin ngalamin masalah atau sedang dalam pergumulan, ingat Tuhan itu nggak pernah ninggalin, dan percaya kalau dari masalah itu mungkin Tuhan mau bicara sama kita supaya kita tuh jadi pribadi yang dewasa, supaya kita tuh bisa berubah gitu dari kebiasaan kita yang mungkin dulunya jelek, terus sekarang itu kita bisa berubah jadi lebih baik gitu. Dan ingat juga bahwa sekarang kan kita memperingati Paskah ya. Paskah itu dimana kita memperingati Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu itu mati buat kita, nebus kita, dan sekarang itu dia bangkit gitu. It means dia udah menang melawan maut, dan oleh karena dia menang itu bikin kita jadi pemenang juga. Jadi jangan ngerasa ngedown terus waktu kita lagi punya masalah, tapi kita tuh harus bangkit dan punya mindset kalau kita tuh pemenang gitu. Kayak Tuhan ciptakan kita tuh untuk berjuang, untuk menang gitu. Karena Tuhan udah menang duluan kayak gitu. Dan yang mau aku sampaikan juga, jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa juga. Dan aku juga mau sampaikan, sebagai manusia aku pengen sembuh kan, siapa sih yang nggak mau sembuh dari sakit gitu kan. Tapi yang penting buat aku itu adalah maksudnya gini, aku emang mau mujizat gitu, aku memang mau mujizat kesembuhan itu, tapi yang terpenting buat aku, mujizat yang terbesar itu adalah ketika Tuhan Yesus itu sudah mau mati buat aku, sudah mau menebus aku, karena dia tuh sayang banget sama aku. Dan bukan sayang sama aku, tapi aku yakin dia juga sayang sama teman-teman dan udah menembus dosa teman-teman dan seluruh dunia ini. Dan aku yakin juga kalau seandainya Tuhan bukan gak mau ya, kayak kalau seandainya Tuhan punya rencana lain atau Tuhan berkehendak lain gitu, aku gak apa-apa. Cuman yang penting buat aku adalah mujizat terbesar itu ketika itu Tuhan Yesus itu udah mau mati buat aku dan udah menganugerahkan anugerah keselamatan itu. And there's nothing great than a miracle like that. Kayak itu benar-benar mujizat terbesar gitu buat aku kayak gitu. Dan juga aku mau nyampein kalau kita tuh nggak boleh takut dan khawatir. Kita ya namanya manusia, wajar takut dan khawatir, tapi yang mau aku sampaikan itu Tuhan udah kasih anugerah keselamatan buat kita. Jadi bagian kita itu tinggal percaya dan ingat kalau seandainya nih suatu saat kita mati itu, yakin kalau kita tuh pasti masuk surga. Karena Tuhan udah kasih anugerah keselamatan. Jadi kita tuh tinggal percaya sungguh-sungguh, dan kita nggak boleh ada rasa takut atau khawatir sedikit pun, itu nggak boleh kayak gitu.